Dan sharing mengenai batasnya harapan, tanpa batas bermaksud menggurui, sebenarnya setiap orang memiliki hope dan harapannya masing-masing. Untuk itu, untuk mempertegas bahwa harapan yang ada dalam diri kita itu proper, bahwa harapan yang dalam diri kita itu on track, dan harapan dalam diri kita itu benar dan baik adanya. Kita mulai, Bapak Ibu. Yang pertama, harapan adalah gambar idealisme kita. Seperti ini Bapak Ibu, saya sekarang mengajak Bapak Ibu yang hebat luar biasa pada kesempatan ini untuk membayangkan saat ini Bapak Ibu sedang menulis surat. Kita kembali ke zaman dulu, kita sekarang tulis surat, kita taruh dalam suatu amplop, dan amplop itu kita bawa ke kotak pos, kita masukkan tanpa menulis alamat dari surat itu. Apa yang akan terjadi? Surat itu tidak akan kemana-mana. Surat itu tidak akan sampai kepada tujuannya. Begitu juga hidup kita. Ketika kita tidak memiliki harapan yang terkait dengan tujuan yang akan kita capai, tentu saja kita tidak akan kemana-mana. Harapan adalah gambaran idealisme bagi kita. Seperti ini Bapak Ibu, kita punya gambaran ingin membangun sebuah rumah atau apalah yang Bapak Ibu inginkan, tentu saja diawali dengan apa? Desain. Kalau tidak ada desain, maka tidak akan tergambarkan apa yang Bapak Ibu inginkan. Desain itulah gambaran seperti harapan dan tujuan itu. Harus jelas harapan yang harus kita jalani sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Bagaimana harapan itu muncul? Harapan itu muncul adanya evolusi keinginan. Apa sih sebenarnya evolusi keinginan itu? Adalah keinginan kita yang selalu berubah-ubah. Coba saya tanya sekarang. Favorit makanan Bapak Ibu apa? Pasti hari ini tempe, besok tahu, besok lagi maunya yang manis, besok maunya yang pedas, besok maunya macam-macam. Favorit lagunya apa? Dulu sebelum masuk jadi member MCI lagunya apa? Aku senangnya campur sari gitu. Sudah ikut VIP, sudah ikut trip, ditanya apa favorit lagunya sekarang? Jazz. Ya nggak sih? Itu evolusi keinginan yang terus-menerus menggiring kita untuk selalu berharap dan berharap. Apakah itu salah? Tentu tidak. Itulah tandanya bahwa kita itu adalah orang yang hidup dengan segala dinamikanya. Contohnya akan seperti ini Bapak Ibu. Dulu cita-cita kita menjadi seorang guru. Sekarang dengan medsos yang luar biasa, dengan lihat orang-orang hebat seperti Atta Halilintar dan yang lainnya berubah, sekarang pengen jadi YouTuber, hilang pengen jadi guru. Itu pun keinginan. Atau yang jomblo, berharap ingin berdua, berharap ingin berpasangan, pasti ketika umur tertentu akan gelisah, timbul keinginannya untuk segera mengakhiri masa indahnya jomblo, gitu ya. Padahal untuk para jomblo, perlu didengar nih ya, para jomblo ya, pada saat dia ingin berdua, ingin berpasangan, membayangkan seperti itu, dia pikir berdua itu indah gitu. Padahal nyatanya MCI itu jaya itu bukan berdua, tapi karena bersatu. Jadi para jombloan bersatu gitu ya. Contoh lain lagi apa? Keinginan kita yang selalu berubah-ubah. Ada sekarang di level kita Ruby, besok semangat lagi lihat yang lainnya bergerak Emerald, terus berkembang. Keinginan kita terus berkembang seiring dengan apa yang kita alami. Itu merubah keinginan kita dan tentu saja harapan kita pun ikut berubah. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya kita berbicara mengenai harapan, dan tentu saja harapan ini Bapak Ibu bisa menimbulkan atau meng-create sumber-sumber kebahagiaan maupun juga sumber-sumber kehancuran. Jangan sampai senjata yang namanya harapan ini berbalik, menyerang kita, membuat kita down. Karena Bapak Ibu, ketika kita berharap, berarti kita juga harus siap merasakan yang namanya kekecewaan.
pada saat kita memiliki keinginan, kita juga harus siap dengan yang namanya kegagalan. Jadi harapan ada yang melahirkan sumber kebahagiaan, ada yang melahirkan sumber kehancuran. Ini nanti di belakang kita akan pertegas lagi. Bapak Ibu, sekaya-kayanya orang, pada saat dia tidak memiliki harapan, berarti sejatinya dia adalah miskin. Begitu juga sebaliknya. Nampak semiskin-miskinnya orang, ketika dia masih memiliki hope dan harapan, berarti sejatinya dia adalah kaya. Banyak contohnya Bapak Ibu yang mengenai harapan ini ya. Bagaimana harapan ini menghancurkan seseorang. Pernah kita dengar seorang artis terkenal di luar sana dengan segala popularitas, kekayaan, memiliki kebebasan finansial yang luar biasa, kehidupan serba glamor, tiba-tiba kita dengar beritanya bunuh diri. Ada juga seorang profesor, seorang doktor, apa yang kita lihat dengan karyanya tiba-tiba dengan berita bahwa bunuh diri. Apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka? Hope, kehilangan harapan. Begitu pentingnya harapan dalam hidup kita, akan menegaskan diri kita akan seperti apa nantinya. Gitu Bapak Ibu. Jadi sejatinya, setiap hari itu adalah rangkaian dari harapan ke harapan, baik yang terpenuhi maupun yang tidak terpenuhi. Jadi ingat bahwa harapan itu adalah suatu yang bisa membangkitkan energi kita untuk bisa menggapai apa yang kita inginkan, tetapi kita harus betul-betul bisa merancangnya dengan baik, sehingga harapan itu tidak berbalik menyerang diri kita. Begitu Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan ke depan tadi mengenai kebahagiaan dan kehancuran mengenai harapan itu namanya paradoks. Paradoks harapan namanya. Atau paradoks itu bisa dikatakan adalah sifat-sifat yang bertentangan. Inginnya apa, adanya apa. Iya kan? Bapak Ibu pasti jago prospek semuanya. Ketika prospek sudah datangin, sudah presentasi, udah ngumpulin orang nih zaman dulu ya, sebelum anggaplah kita masih offline masih lancar, kita datangin orang, udah presentasi, udah ngumpulin orang, ternyata closingnya sama teman kita. Itu jadi paradoks. Jadi harapan atau realisasi tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita. Itu bisa terjadi. Itu melekat sekali dengan yang namanya harapan kita. Atau juga pada saat kita dulu kuliah, kita menginginkan cum laude, ya kan? Kita menginginkan cum laude, pada saat kita ujian lulus ternyata kita nggak cum laude. Kalau kita menaruh harapan pada saat itu pingin cum laude, ketika realisasinya kita lulus tidak cum laude, pasti itu mengganggu kita. Itu contoh paradoks. Iya kan? Jadi paradoks ini menjadi sesuatu yang bisa mengganggu, menjadi sesuatu yang bisa menghambat apa yang ingin kita capai di kemudian hari. Termasuk ya tadi, udah di prospek, udah di presentasi, udah dideketin, terus telepon siang malam, terus pepet. Nggak taunya closingnya sama teman, sama tetangga. Paradoks namanya. Sering nggak ngalamin itu Bapak Ibu? Biasa, nggak apa-apa. Itu pun harapan. Ketika kita berusaha legowo, itu pun harapan kita berusaha menerima apapun yang dirasakan. Baik Bapak Ibu, supaya harapan yang kita miliki sekarang ini tidak bertentangan nantinya terhadap diri kita, atau senjata yang namanya harapan tidak memukul diri kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus merancang yang namanya harapan yang ada di diri kita. Coba dicek sama-sama Bapak Ibu, apakah harapan yang sekarang kita setting dalam diri kita ini benar-benar sudah paling tidak ada beberapa parameter yang akan saya sampaikan ini. Apakah sudah tercakup? Karena kita bisa rasakan ketika paling tidak ada 4 hal ini, berarti harapan kita itu paling tidak yakin bisa dilakukan. Yang pertama apa? Harapan itu harus rasional. Rasional make sense atau masuk akal. Masa iya sih? Contohnya seperti ini. Kita ini sudah semester 14, tapi kok yang ngotot pengen cum laude coba? Ada nggak yang begitu ya? Sudah semester 14 nih ya, ngotot pengen cum laude, udah bagus lulus, udah bagus nggak di DO ya kan? Berarti kan hope, harapan kita nggak make sense. Begitu juga dalam menjalani kehidupan ini. Harus make sense, harus masuk akal. Begitu Bapak Ibu. Yang kedua apa? Bisa dikontrol. Harapan kita harus bisa dikontrol.
Contohnya apa? Kita pergi ke karaoke, kita nyanyi, ternyata didengar-dengar dan komen sama teman-teman suara kita tuh pas gitu, ngepas, pas-pasan maksudnya. Tapi ngotot pengen jadi penyanyi. Berarti kan tak terkontrol di harapan kita. Kita harus ngukur kemampuan kita di mana, apa yang kita miliki seperti apa, dengan harapan yang kita setting. Inline nggak? Begitu juga sehari-hari kehidupan kita. Begitu juga bagaimana kita menjalankan bisnis ini. Begitu. Yang ketiga, tentang tentang harapan itu harus penting. Ini paling penting. Masa iya ada sesuatu yang tidak penting kita harapkan? Coba. Ada sesuatu yang tidak penting, tapi kita juga masih naruh harapan. Contohnya, ini yang mengganggu. Siapa yang jago main game, atau yang sekarang lagi maniak main game. Untuk killing time, beberapa orang memang sangat seru nih, asik nih. Saya ngelihat anak saya juga kalau killing time dengan cara main game. Tetapi coba pada saat kita kalah di game itu, apa yang kita lakukan? Kita pukul-pukul meja, injek-injek, disuruh makan sama istri, mah, pah, makan dulu. Nanti kalah ini aku nanggung. Coba, itu sesuatu harapan sepertinya penting, padahal tidak penting, dan itu mengganggu. Mari kita cerna harapan-harapan kita. Mari kita prioritaskan mana yang menjadi penting dan tidak penting dalam hidup kita. Yang keempat, yang paling penting lagi, bahwa harapan kita memang harus setting sesuai dengan atau diterima masyarakat, tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Itu yang paling penting. Dan saya yakin member-member MCI semua yang sedang menyaksikan ini, baik yang lagi di jalan, baik yang lagi di rumah, lagi ngapain aja, lagi santai ditemani dengan cemilan-cemilan sisa-sisa lebaran, masih ada. Biasa sudah remah-remah itu jadi rebutan ya. Saya juga gitu kalau di rumah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Sekarang pertanyaannya, apa yang membatasi harapan itu? Apa Bapak Ibu? Mari kita tanyakan dalam diri kita dengan jujur. Apa yang membatasi harapan itu? Di kepala kita sebenarnya harapan itu tanpa batas, tapi ternyata realisasinya bahwa harapan itu ada batasnya. Apa yang membatasinya? Satu, pengetahuan. Jadi harapan itu tergantung dengan pengetahuan atau keilmuan. Saya menyebutnya koleksi senjata. Semakin banyak senjata atau ilmu yang kita dapat, berarti kita semakin siap menghadapi tantangan kehidupan. Karena setiap senjata atau setiap ilmu memiliki kebaikan-kebaikan dan keunggulannya masing-masing. Dan kita sadar bahwa kehidupan ini terus dinamis kan, bergerak. Masalah yang lain datang, masalah yang baru hilang, terus berganti, dan kita perlu senjata-senjata yang bervariasi. Bayangannya kan seperti ini. Contoh, pada saat kita mau menjalankan bisnis MCI ini, kalau tidak ada ilmunya, bagaimana mungkin? Bagaimana pengetahuan produknya? Bagaimana cara menjualnya? Bagaimana menumbuhkan rasa semangat, atau bagaimana menumbuhkan rasa kepercayaan dalam diri kita, semuanya ilmu. Kita harus bangun itu sebagai bentuk senjata dalam diri kita untuk menghadapi apapun yang ada di depan sana. Jadi, ketika harapan itu kita pasang di diri kita tidak diiringi dengan pengetahuan keilmuan yang ada, kita kadang menganggap harapan kita udah cukup. Padahal nggak balance dengan pengetahuan yang ada. Sehingga timbul kita apa? Mengeluh. Timbul kita apa? Susah. Timbul apa? Kecewa. Itu yang membatasi harapan. Sementara kalau kita lihat orang lain luar biasa, bertumbuh, berkembang di MCI luar biasa, kita kok lihat kenapa? Karena keilmuan kita, senjata kita terbatas. Paling mudah seperti ini contohnya, pada saat kita diundang makan ya, diundang makan satu restoran, saya yakin kalau orang-orang MCI sudah biasa yang namanya gala dinner, katakanlah diundang dengan European style atau American style yang manner nih ya. Kita datang duduk, suasana rapi, formal, sudah dress up, lihat makanan disajikan, ada appetizer, main course, dessert. Ini ada berapa macam piranti makanan yang ada di depan kita. Ya kan? Ada berapa macam makanan, dan makannya semua nampak lezat-lezat. Tapi apa yang terjadi ketika kita tidak memiliki keilmuan, atau kita tidak menambah ilmu kita tentang bagaimana kita seharusnya memperlakukan diri kita ketika dapat undangan atau invitation seperti itu. Kita bingung.
Bahkan celakanya makanan seenak itu kita bilang tidak enak karena kita tidak memiliki ilmu untuk caranya. Bagaimana diundang atau menghadiri acara-acara seperti itu. Yang lebih celaka lagi apa? Kita cerita keluar, acaranya nggak rame, makanannya nggak enak, padahal kita membohongi diri kita sendiri. Bahwa tadi, ekspektasi kita, harapan kita tadi di dalam, kita bisa enjoy, ternyata tidak, karena tidak disertai dengan yang namanya keilmuan. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, koleksi senjata sebanyak-banyaknya. Belajarlah, bertumbuhlah. Ini VSN luar biasa nih. Luar biasa tools-toolsnya bagaimana membantu kita untuk terus bersemangat, bertumbuh, berkembang bersama NCI. Tidak kurang-kurang tuh saya lihat. Kita belajar dari visual, audio visual, bisa belajar literatur-literatur lain yang mengayakan diri kita untuk mempersenjatai diri kita menghadapi ya tadi pasar, demand, market, klien-klien atau customer-customer kita. Begitu Bapak Ibu. Sekarang kedua adalah mengenai lingkungan. Apa itu? Saya kasih cerita seperti ini. Kain itu jadi tidak berguna ketika salah potong. Mengenai lingkungan. Mungkin Bapak Ibu sering dengar bahasanya seperti ini. Ketika berteman dengan tukang parfum, berarti, nah ini sejuta umat sudah pada tahu. Ketika kita berkawan dengan pandai besi, tidak merendahkan atau analisme tanpa analisme besi, ini kita hanya analog ya, supaya kita ada pemahaman bahwasanya lingkungan itu sangat menentukan bagaimana diri kita. Ceritanya akan seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang ibu, anaknya sekolah di sekolahan baik, sekolahan bagus, sekolahan keren, sekolahan favorit nih dimasukin ya si anak. Hari pertama, kedua dia happy, nilai bagus, ibunya berbangga hati. Oh luar biasa nih anak, luar biasa nih pergaulannya. Tapi ketika beberapa bulan kemudian nih bolos. Ayo Bapak Ibu, pernah ada pengalaman bolos? Jujur. Jadi pada saat bolos, ibunya tanpa banyak kata-kata, ibunya mengambil kain, mengambil gunting dan menggunting sembarang itu kain. Ketika digunting sembarang itu kain, anak itu bertanya, kenapa ibu? Ibu menggunting kain yang bagus itu menjadi potongan-potongan yang tidak baik seperti itu, tidak berpola seperti itu. Jawaban ibunya seperti itu. Begitulah kamu nak, ketika kamu memilih lingkungan, ketika kamu memilih pertemanan, pergaulan yang tidak mengayakan, memberdayakan diri menjadi arah-arah yang positif, kau menjadi orang yang tidak berguna. Begitulah seperti kain itu tadi, jika dipotong, salah potong, menjadi tidak berguna. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah tepat sekali di lingkungan yang ada sekarang ini, di MCI ini, kita merasakan semuanya. Atmosfer, apa ya, selain yang bonus itu nggak usah ini pastilah sudah itu. Tapi rasa kecintaan kita, rasa kebahagiaan karena nilai-nilai dan value-value yang luar biasa yang ada di VSN ini, yang ada di MCI ini, membuat kita ingin selalu dekat, ingin selalu berkarya begitu. Jadi lingkungan, jangan lupa, itu berpengaruh terhadap harapan. Jangan sampai lingkungan kita di mana, harapan kita di mana, atau sebaliknya kita pasang harapan tertentu karena lingkungan kita tidak seharusnya, kita merasa bahwa harapan yang kita sudah buat ini sudah cukup. Atau sudahlah saya jual satu aja udah bagus lah hari inilah. Ya karena lingkungannya seperti itu. Coba dia bergaul sama-sama orang-orang hebat. Pasti master-master saya, Debu Rahma, Debu Rizka, dan yang lain-lain yang luar biasa. Apalagi leader-leader di atas itu, waduh Masya Allah, itu luar biasa. Itu lingkungannya akan membawa, menyemangati kita untuk bisa hebat seperti mereka. Pasti bisa Bapak Ibu. Kita lanjut mengenai pengalaman. Apa sih pengalaman terkait dengan harapan? Kenapa sih harapan itu dibatasi oleh pengalaman kita? Seperti yang saya sampaikan tadi pada saat di awal, bahwa pengalaman itu bisa membawa sumber kebahagiaan, bisa juga berawal dari rasa sakit atau sakit lahir maupun batin gitu ya. Di mana sih yang bawa kebahagiaan? Kok di MC udah jelas, ngetrip, ya kan, bonus, apalagi udah jelas kok di MCI itu pengalaman yang membahagiakan. Harapan kita akan jadi lebih besar. Kalau aku capai ini, kalau aku jual segini, dapatnya segini. Kalau aku terus mengembangkan ini, dapatnya segini. Kalau aku terus, itu hope, happy. Tapi juga harapan juga muncul bisa pada saat kita tadi rasa sakit lahir dan batin. Misalnya pada saat orang sakit, dia pasti berharap, merintih.
berharap kesembuhan, ya kan? Yang batin pada saat ditolak timbul harapan supaya jangan down, timbul harapan bagaimana supaya tidak ditolak, dihianati, disia-siakan, itu semuanya melahirkan harapan-harapan yang bisa menguatkan diri kita atau yang membatasi diri kita. Jangan sampai sudah semangat nih ya, siap dengan segala alatnya, siap dengan segala keilmuannya untuk prospek, ketika ditolak sekali, dihindarin sekali, disia-siakan sekali, mental, give up, itu namanya pengalaman. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, pengalaman kita, baik dan buruk, sejatinya adalah ujian dan pembelajaran bagi kita. Karena Bapak Ibu, gagal itu sudah biasa, ya enggak sih? Yang penting itu udah belajar dari setiap kegagalan itu yang mahal. Karena belajar dari setiap kegagalan itu yang melahirkan hikmah-hikmah yang menuntun diri kita jadi lebih baik. Seperti bintang tidak akan dilihat pada saat siang hari. Bintang itu bisa kita akan gemerlap luar biasa itu pada saat malam hari. Gambarannya akan seperti itu. Jadi pada saat Bapak Ibu mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan atau pengalaman yang membahagiakan, itu harus kita ukur ke dalam diri kita, yang kita target, kita pasang dalam kita sebagai suatu yang sifatnya membangun diri kita untuk lebih menyemangati diri kita, menaruh harapan yang baik, bukan justru membatasi harapan kita. Seperti tadi, ditolak biasa, disia-siakan juga biasa, justru mengayakan dan menguatkan diri kita untuk lebih tidak ditolak, tidak disia-siakan, tidak dihina, tidak dicuekin, jadi booster dan vitamin lebih untuk bisa lebih bangkit ke kemudian hari. Kita lanjut Bapak Ibu. Saya mengutip Abraham Maslow mengatakan seperti ini. Puncak pengalaman itu adalah pada saat kita mengalami perasaan dan sensasi yang mendalam. Ini masih mengenai pengalaman atau saat orang mengalami ekstasi. Jadi kita mengatakan bahwa pengalaman itu pada saat yang rasa yang paling dalam kita bisa berbarengan men-setting itu menjadi suatu harapan. Misalnya pada saat dulu first achievement maju ya, first achiever itu maju dipanggil, itu rasa bahagianya luar biasa. Itu kan yang paling mendalam menjadi harapan kita. Aku harus achieve lagi, aku harus achieve lagi, aku harus bawa member sebanyak-banyaknya lagi. Aku harus, nah itu pengalaman-pengalaman yang mendalam. Begitu juga pengalaman-pengalaman yang bukan dari rasa sakit. Kalau yang sifatnya tadi ditolak, yang sifatnya tadi disia-siakan, dihina juga, justru itu harusnya bukan membatasi kita. Justru itu harus menguatkan diri kita, menunjukkan, membawa nilai-nilai atau sumber daya yang diberikan Tuhan dalam diri kita untuk bisa kita kembangkan, untuk meraih harapan cita-cita yang kita capai tadi. Begitu Bapak Ibu. Kemampuan. Kenapa sih kemampuan itu membatasi harapan kita? Seperti ini. Kebanyakan kita sering dengar dari teman-teman kita atau sekeliling kita mengatakan seperti ini. Sepertinya kayaknya aku nggak ada harapan lagi deh. Kayaknya aku nggak mampu melakukan itu. Sering nggak kita? Atau mereka sebenarnya nggak sadar terhadap kemampuan diri mereka. Nah, ini yang namanya ketidakakuratan berpikir atau kita sebut bias. Yang kita bahas hari ini mengenai negativity bias. Kita bicara mengenai kenapa kemampuan diri kita itu membatasi harapan kita. Apa yang dimaksud dengan negativity bias? Adalah ketika kita selalu mengingat hal-hal negatif yang terjadi dalam hidup kita. Kecenderungan gitu ya. Kita selalu mengingat hal negatifnya. Ya tadi, kayak ditolak, ingatnya itu aja. Padahal MCI menyediakan apa? Ketika ini dapat reward ini, ketika ini dapat reward ini, ketika ini dapat. Tapi terpuruk ketika diingat ditolak. Terus lagi prospek tiba-tiba lihat, ada anjingnya kabur. Ya ingat tuh dikejar anjing. Nggak lupa udah mau prospek. Itu negativity bias. Ini merusak apa? Merusak self-esteem atau keberhargaan diri kita. Merusak rasa percaya diri kita. Timbulnya apa? Insecure. Timbulnya apa? Rasa tidak nyaman, rasa tidak percaya diri, keberhargaan dirinya jadi lemah dan rendah. Tidak berani ketemu orang. Jatuhnya apa? Minder. Jadi negativity bias ini
Ketika dia memuncak atau kita cenderung mengingat hal-hal negatif yang terjadi dalam hidup kita, kita jadi melemah. Self esteem kita jadi melemah. Mudahnya lagi seperti ini, pada saat kita nih jalan-jalan ya, anggaplah kita ke pegunungan ya, lagi suntuk begini kan, pergilah ke pegunungan, indah, melihat bunga yang luar biasa. Wah, kita nikmati nih, ketawa-ketawa dengan teman-teman semua, indah, nikmati indahnya bukit, indahnya gunung, dengan segala pemandangan. Tiba-tiba kita disadarkan atau kita dikejutkan dengan segerombolan harimau yang sedang hangout. Coba bayangin. Yang diingat tuh bukan indahnya tadi pegunungan, sejuknya, semua itu bukan. Yang diingat tadi, kita ceritakan yang akan ditekankan di kepala kita adalah bagaimana kita tadi ketemu dengan harimau-harimau yang lagi hangout. Harimau lagi hangout, kita datangin coba. Itu hanya gambaran bahwasanya setiap saat atau setiap hari seyogyanya kita selalu melewati hal-hal yang kadang sesuai dengan harapan, kadang juga tidak sesuai dengan harapan kita, atau sesuatu yang mengenakkan atau yang tidak mengenakkan diri kita. Ingat bahwa setiap ada yang tidak enak, pasti enak di kemudian hari. Coba sesuatu yang sakit, kita kasih alkohol, pasti akan sembuh. Pasti sakit dulu. Jangan ingat sakitnya. Iya kan? Kalau ada luka, kita kasih alkohol, ada teman datang nih, kasih alkohol aja, kita marah-marah gitu ya sama dia. Kamu gimana, kaki sudah luka, masa kita kasih? Tidak seperti itu. Justru pada saat itu dia sedang membantu kita untuk menutup luka kita tidak terinfeksi sehingga kita menjadi sembuh. Jadi berfokuslah terhadap sesuatu yang positif sehingga kebahagiaan diri kita terus bergerak naik, bergerak naik, bergerak naik sehingga kita yakin bahwa harapan kita tidak dibatasi oleh kemampuan kita atau harapan kita inline dengan kemampuan yang kita miliki. Begitu Bapak Ibu. Saya mengutip lagi dari Leonardo da Vinci mengatakan bahwa besi berkarat jika tidak dipakai. Ya jelas Bapak Ibu, besi itu didiamin aja pasti berkarat. Begitu juga diri kita, kalau kita tidak di empower, tidak disemangatin, tidak diajak berpikir, tidak diajak berkarya, tidak semua pasti buntu. Diajak Zoom meeting nggak mau, diajak itu pas pun nggak mau. Zaman dulu kita mau VS nggak mau hadir, diajak VIP nanti, diajak live nanti, sibuk apa segala macam itu. Jadi berkarat seperti besi tadi. Jadi seyogyanya apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita sama-sama kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk sebesar-besarnya pencapaian cita-cita yang sudah kita pasang tadi di awal. Begitu Bapak Ibu. Apalagi tadi pertama kita sudah bicara tentang pengetahuan. Apa sih yang membatasi harapan? Pengetahuan tadi yang pertama, terus pengalaman, terus ada kemampuan, ya kan? Terus lingkungan. Yang kelima apa? Adanya usaha. Usaha ini penting sekali Bapak Ibu. Apa sih yang membuat usaha ini bisa membatasi harapan kita? Karena sering kita dengar, aku kayaknya udah mengupayakan apa yang aku punya, aku udah belajar, udah jualan, udah dengerin caranya, tapi kayaknya nggak bisa closing gitu. Sering nggak punya tim atau punya teman yang seperti itu, atau nggak merasa sudah diupayakan maksimal, tetapi hasilnya tidak maksimal. Mari kita cek sama-sama Bapak Ibu tentang apa sih yang dimaksud dengan usaha itu yang sebenarnya sehingga tidak mengganggu atau harapan ini tidak dibahas oleh usaha. Yang pertama adalah mengenai prepare. Prepare di sini apa sih maksudnya? Adalah mempersiapkan diri. Apa yang harus kita persiapkan dalam diri kita terkait dengan usaha yang kita lakukan? Satu, pengetahuan atau keilmuan. Mutlak. Harus. Dengan cara apa? Ya tadi hadir seminar, baca literatur, punya referensi, ada mentor, belajar sama-sama orang sukses, mendengarkan cerita-cerita riwayat orang sukses. Seperti itu untuk mengayakan diri kita, untuk memberdayakannya dalam diri kita. Kedua tentang rancang strategi, ya, mengenai strategi apa yang harus kita lakukan. Dengan cara apa? Sama, belajar, bertanya, melihat, mendengar. Kita rancang, kita set sebaik-baiknya agar kesiapan diri kita menjalankan usaha itu tidak sia-sia. Begitu. Setelah itu lengkap, kita sudah tahu product knowledge-nya, kita sudah tahu sistemnya, kita sudah tahu
arah dan target kita jualan, kita sudah tahu apa benefitnya, harus kita praktekkan. Itu yang paling penting. Bapak Ibu, pada saat itulah biasanya kendala itu muncul. Praktek, lakukan, itu susah sekali. Itu sering kita lakukan. Banyak orang yang sudah mumpuni, punya keilmuan, yang sudah punya segala sesuatunya, biasanya dia cenderung malas gitu dalam bahasanya. Sehingga harapan yang disetting tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Tetapi dia merasa dia sudah memaksimalkan apa yang dia punya. Ya kan? Duduk aja, yang lain jualan, dia nggak mau jualan. Pengetahuan ada, tidak mau bergerak. HP dibuat ngechat-ngechat yang nggak perlu, ya kan? Nggak mau posting-posting, nggak mau ini, nggak mau itu. Terus bikin caption, akan indah pada waktunya. Come on, kapan, ya kan? Jadi upayakan dengan keilmuan dan langsung dipraktekkan. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita mengenai masih di lingkungan usaha, kenapa upaya itu atau usaha yang kita lakukan itu atau harapan itu dibatasi oleh namanya usaha. Ini seperti saya bahas tadi. Apakah cukup dengan paham saja? Tidak. Apakah cukup dengan sadar saja? Tidak. Harus mau, Bapak Ibu. Banyak kan orang yang sudah paham, sadar tapi tidak mau. Coba. Paham bahwa MCI ini perusahaan yang luar biasa. Paham bahwa MCI itu perusahaan yang bukan main-main, ya kan? Sudah nyata. Mau apa lagi? Reward, achievement, oh sudah luar biasa. Paham itu semuanya. Produk ikut mengetahui dan apa ya, selalu update. Sadar enggak? Sadar. Melihat berbagai macam atau melihat kesuksesan orang-orang. Kan banyak testimoninya. Bisa beli ini, ada yang bisa beli rumah, ada yang bisa beli tanah, ada yang bisa beli mobil, ada yang bisa beli apa lagi? Bisa logam mulia. Banyak yang dilahirkan karena bertumbuh, berkembang bersama MCI yang luar biasa. Tetapi apa menjadi kendala? Mau. Karena di sini kuncinya. Banyak orang cerdas, banyak orang pintar, tetapi tidak mau melakukan itu percuma. Hubungan kecerdasan dan kepintaran kita sebut dengan IQ, ya kan? IQ itu penting nggak? Penting banget. Tetapi yang jauh lebih penting adalah I can, I want, saya mau. Karena Bapak Ibu seperti ini. Banyak orang di luar sana yang mengaku bisa, mengaku pintar, tetapi tidak jadi apa-apa. Tetapi lain sisi, ketika kita dengan segala kehidupan ini, mungkin kita memang orang yang bukan paling pintar, bukan yang paling hebat, bukan yang paling cerdas, tetapi kita memiliki kemauan, kita memiliki mau bangkit dari kegagalan, mau keluar dari kesulitan, mau keluar dari comfort zone, mau belajar, mau bertumbuh, mau mengakui kesalahan, mau memperbaiki kesalahan, mau hormat, mau patuh, mau taat, mau berkembang. Orang-orang yang mau seperti ini akan jauh lebih hebat daripada orang-orang yang cerdas dan pintar yang selalu bilang sebentar-sebentar nggak mau. Jadi jadilah orang yang mau. Karena dalam kemauan kan menuntun diri kita memiliki keilmuan, memiliki keyakinan bahwa ini akan kita capai. Jadi paham, sadar, dan mau. IQ saja penting, penting. Lebih penting lagi, I want. Saya mau. Karena dalam kemauan itu akan menggiring kita, membooster diri kita untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Baik. Nah, selanjutnya mengenai kepercayaan. Nah, ini dia kepercayaan. Apa sih yang membatasi harapan kita terhadap dari kepercayaan? Yang pertama tentang diri sendiri. Yang kedua orang lain. Yang ketiga tentu saja Tuhan. Apa sih sebenarnya kepercayaan? Kenapa kepercayaan ini membatasi harapan yang kita buat? Masih ingat dengan benteng Takeshi? Ingat nggak?
Saya lupa tuh di TV mana, TV apa gitu ya. Benteng Takeshi masih ingat? Nah, lihat aja pada saat kita mau itu si pesertanya itu mau apa siap-siap lompat gitu ya. Dia kan pasti bilang, "Aku pasti bisa." Coba. Dia selalu teriak seperti itu. Kepercayaan dirinya dimuncul, "Aku pasti bisa." gitu. Teriak seyakin-yakin walaupun sekali melangkah nyemplung itu kan jadi dagelan, jadi lucu, tapi paling tidak di awal dia sudah meyakini bahwa dirinya bisa. Itu beda daripada orang yang tiba-tiba maju enggak maju. Tapi ketika tadi aku pasti bisa nyemplung, dia bangkit lagi, naik semangat lagi, belajar, akhirnya pasti bisa. Itu kepercayaan. Jadi kalau kepercayaan diri itu saja kita tidak bisa mengukurnya, maka harapan kita akan stuck. Ingat Benteng Takeshi berarti? Berarti ketahuan umurnya kalau kalau masih ingat Benteng Takeshi. Yang masih muda-muda tanya sama yang senior-senior. Apa itu Benteng Takeshi? Begitu juga dengan orang lain. Di Benteng Takeshi sama. Atau begini, kita lari estafet aja. Kan ada berapa orang tuh estafet? 3 atau 4 orang. Kalau kita tidak percaya terhadap rekan yang ada di belakang kita itu, atau yang ada di depan kita, maka kita tidak jadi pemenang. Nih, leader-leader yang luar biasa yang kita contoh sudah banyak banget. Kalau kita nggak yakin, kita nggak percaya, atau kita berpikir mereka itu hanya mengada-ngada, atau berpikir bahwa mereka itu menguntungkan diri kita sendiri, kita tidak jadi apa-apa. Sampai kapan kita jadi penonton, coba? Sampai kapan kita melihat kesuksesan orang lain? Harusnya itu membooster diri kita. Mereka yang sukses-sukses di atas kita itu tangannya selalu mengulur ke kita, mengajak. Nah itu leader-leader kita itu seperti itu. Selalu mengajak, sepenuh hati mengajak. Ayo begini caranya, ayo semangat, ayo semangat. Tapi apa yang kita lakukan kalau kita tidak percaya terhadap mereka? Harapan yang kita patok itu stuck. Kepercayaan terhadap orang lain tidak ada. Tapi saya yakin viewer atau penonton pada hari ini semuanya percaya pada diri sendiri, percaya juga terhadap orang lain. Begitu Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu punya pengalaman nih, bagaimana kepercayaan terhadap diri sendiri itu tidak ada, kepercayaan pada diri sendiri itu menjadi gangguan atau menjadi hambatan terhadap diri Bapak Ibu. Aku orangnya nggak bisa ngomong gitu, aku orangnya gimana ya, ketemu orang tuh gemeter dulu, atau ya seperti orang Benteng Takeshi tadi, dia mau lompat, kalau kita sudah katakan bisa, walaupun terbata-bata, walaupun kita pelan-pelan, walaupun kita dengan segala keterbatasan, tapi kita memiliki kepercayaan terhadap diri itu beda. Pasti kita nanti pelan-pelan kebiasaan-kebiasaan itu mengkarakter, kebiasaan-kebiasaan menjadi karakter diri. Tentu kita bisa menjadi seperti mereka-mereka yang ngomong lancar, mempresentasikan lancar, berbicara di depan audiens yang sedikit, sedang, banyak, biasa, di depan anak-anak harus berbicara apa, di depan orang lain, di depan orang tua seperti apa, di depan ibu-ibu, bapak-bapak, semua itu harus kita yakini bahwa apa yang mereka lakukan juga pasti kita bisa lakukan. Karena sejatinya Bapak Ibu, fasilitas yang diberikan Tuhan itu sama. 24 jam sama, dalam diri kita juga sama. Dilengkapi dengan akal pikir, kekuatan juga yang sama. Tetapi kadang kita tidak mau memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Coba, pertanyaannya kemana kita mengembangkan potensi itu? Itu sangat terkait lagi dengan kepercayaan terhadap diri dan lingkungan. Nah, dalam diri kita Bapak Ibu, ada 2 hal yang melekat. Yang satu, sifat individual, yang kedua, sifat sosial. Ada beberapa yang terkait dengan individual, kita tidak bahas hari ini, tapi terkait dengan bagaimana kita meningkatkan kepercayaan diri kita, sehingga harapan kita juga meningkat, adalah pada saat tadi. Kemana potensi ini kita bawa, tergantung bagaimana kita berinteraksi sosial terhadap lingkungan kita. Kalau kita membawa diri kita kepada orang-orang yang malas, hanya cerita-cerita saja, hanya happy-happy saja tanpa ada perjuangan, tanpa ada kerja keras, kita tidak akan kemana-mana. Ingat Bapak Ibu, kita harus berjuang bersama orang-orang yang sama-sama mau berjuang. Tetapi kita tidak boleh dan jangan memperjuangkan orang-orang yang hanya mau diperjuangkan. Ingat, kita jangan memperjuangkan orang-orang yang hanya mau diperjuangkan. Berarti apa?
Tidak ada keinginan dari mereka untuk sama-sama mau berkorban, sama-sama mau berjuang, sama-sama mau meluangkan waktu sepenuh hati, sama-sama mau belajar sepenuh hati, sama-sama mau mencintai sepenuh hati. Itu kepercayaan diri nanti kita akan muncul. Begitu juga terhadap orang lain. Kalau dalam diri kita saja sudah terbatas kepercayaan diri kita, bagaimana kita dengan orang lain? Timbul keraguan, jangan-jangan, jangan-jangan ini untung buat dia aja, saya gini, jangan-jangan dia merasa saya, jangan-jangan dia ini, jangan-jangan itu yang menghambat karena tidak ada kepercayaan. Kalau ada keilmuannya, kepercayaan itu akan meningkat. Orang nyata semua kan. Apa ada yang diajak MCI ngetrip itu palsu? Coba. Apa ada yang diajak MCI itu bonusnya cuman bonus-bonusan? Enggak, semuanya real. Semuanya nyata, semuanya berubah. Dari yang nggak punya sekarang punya, dulu ada sekarang, sebelum nggak ada sekarang ada. Coba, begitu banyak nih, kita bertumbuh berkembang sama MC yang luar biasa ini. Dulunya kita nothing, sekarang something. Coba, iya kan? Itu harus kita tumbuhkan terus setiap saat. Percaya pada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Ujung-ujungnya paling menentukan apa? Kepercayaan terhadap, nah ini kalau udah Tuhan, hubungannya sangat personal. Karena sebenarnya kepercayaan terhadap yang satu inilah, terhadap Tuhan lah. Kita sandarkan segala sesuatunya, sehingga harapan kita tidak jadi yang namanya paradoks harapan tadi. Ketika realisasi daripada harapan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tidak down, kita tidak jatuh, kita tidak terpuruk, dan kita tidak merasa gagal sendiri. Karena kita tahu bahwa segala sesuatunya adalah design by God, design by Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu, apa yang menghilangkan paradok harapan? Atau sebelum ini, kita remind tadi sebelumnya. Apa sih yang membatasi harapan kita? Atau pertanyaannya akan seperti ini sekarang. Kenapa kita memilih harapan itu? Jawabannya adalah, itu sesuatu yang kita pahami, harapan itu sesuatu yang kita pahami, itu sesuatu yang kita alami, sesuatu yang kita rasakan, sesuatu yang kita mampu, sesuatu yang kita upayakan, dan sesuatu yang kita percayai. Percayalah, beberapa hal yang saya sebutkan tadi itu akan membatasi harapan kita. Kalau kita bisa maintain, kita bisa setting, kita bisa set up yang baik, kita bisa manage yang baik, beberapa hal tersebut, harapan-harapan, kita tidak akan yang namanya kehilangan harapan. Karena harapan kita akan tumbuh, 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 dan tumbuh. Begitu juga dengan MCI yang luar biasa. Harapan kita akan tumbuh berkembang bersama besarnya MCI di kemudian hari. Bapak Ibu, apa yang menghilangkan paradok harapan? Doa. Tanpa mengasut mengajarin, cuman di sini maksud saya yakin Bapak Ibu udah berserah, Bapak Ibu sudah menyerahkan apa yang Bapak Ibu lakukan itu dipasrahkan seperti itu. Posisi doa di sini adalah sebagai penguat usaha. Ceritanya akan seperti apa? Pada saat kita berdoa, sesungguhnya kita menyadari bahwa diri kita meminta. Pada saat kita meminta, berarti sejatinya kita ini tidak memiliki apa-apa. Tetapi apa yang terjadi pada saat kita berdoa, kita sadar tidak memiliki apa-apa. Pada saat kita diberikan sesuatu oleh Tuhan, kita akui itu milik kita. Paradoks. Itu yang menghilangkan nilai dari upaya yang kita lakukan. Kedua, kenapa doa itu sebagai penguat usaha? Di mana pada saat kita berdoa, sejatinya adalah kita menyandarkan diri kita. Apa yang kita sandarkan? Kita sadar bahwa kita itu lemah. Kita itu labil, pengetahuan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Makanya kita serandarkan 100% kepada Tuhan yang mendesain segala sesuatu. Sehingga pada saat kita terjatuh, pada saat realisasi tidak sesuai ekspektasi, kita tidak akan terganggu dengan hal itu. Karena paling tidak kita akan mengatakan seperti ini. Oh, ini mungkin gagal, tapi saya yakin ini diizinkan Tuhan yang terbaik buat saya. Cepat-cepat sama-sama kita kembalikan seperti itu.
masalah tidak akan berhenti. Namanya hidup, Bapak Ibu, hidup kita ini akan diselimuti oleh yang namanya masalah. Itu namanya manusia. Hidup diselimuti masalah berarti manusia. Lah kalau diselimuti wijen itu onde-onde namanya Bapak Ibu. Ya. Jadi percayalah, apa yang harus kita lakukan adalah kuatkan upaya kita dengan keyakinan kita kepada Tuhan kita masing-masing. Karena pada dasarnya kita hanya bisa minum Bapak Ibu, tapi tidak bisa mengontrol rasa haus. Apa maksudnya? Kita melakukan karena dimampukan Tuhan, tetapi hasilnya kita serahkan. Kita sudah upaya nih ya, prospek sudah, datengin udah, ngumpulkan udah, target kita nih paling enggak 5 nih closing. Pas sudah seminggu closing apa segala macam, ternyata, Bu saya coba 1 dulu, drop. Padahal itu baik buat kita dari Tuhan. Karena itu akan melatih tangguhnya kita, akan melatih kekuatan diri kita terhadap hal-hal seperti itu. Kadang kita tidak melihat bagaimana Tuhan itu mendesain diri kita untuk menjadi lebih tough, lebih kuat, lebih tangguh dengan dengan masalah-masalah yang kita hadapi tadi. Seharusnya pada saat kita tahu bahwa diri kita terbatas, berarti ada yang maha luar biasa menentukan itu. Kita upayakan, maksimalkan karena diizinkan, tetapi hasilnya serahkan. Kita jangan ada di wilayah itu gitu Bapak Ibu. Karena kita akan cenderung pasti cenderung akan drop, cenderung akan menjadi melemahkan diri kita. Jadi mulai dari sekarang menghilangkan paradok harapan, atau jangan sekali-sekali sekarang mengatakan bahwa saya sudah tidak ada harapan lagi. Wah, atau ada lagu zaman dulu itu, berhenti berharap. Aduh, sedih banget saya. Kenapa berhenti berharap? Jauh sekali. Padahal hidup ini adalah harapan. Bapak Ibu, selama kita masih mau hidup, berarti ada harapan. Tapi ada yang bilang, ya sudah kalau begini saya mati saja. Itu pun harapan. Coba, mau mati pun harapan. Jadi segala sesuatu adalah rangkaian harapan ke harapan. Baik terpenuhi maupun tidak terpenuhi. Kita jalanin proses itu bagaimana Tuhan mendidik kita untuk bisa menjadi apa yang Dia inginkan, bukan yang kita inginkan. Karena seperti yang kita bahas di depan tadi, pada saat kita berharap berarti harus siap dengan kegagalan. Pada saat kita siap pada saat kita memiliki keinginan, berarti kita siap juga dengan kekecewaan. Kalau kita yang ingin, tetapi pada saat itu kita sadar bahwa kita menjalankan apa yang diinginkan Tuhan, apapun hasilnya kita tidak akan kecewa. Harapan, pada saat kita dimampukan untuk berharap, berarti sesungguhnya Tuhan yang menyelipkan harapan itu. Pada saat apapun hasilnya, itu yang terbaik dari Tuhan, kita tidak akan kecewa. Begitu Bapak Ibu. Dan saya yakin member-member tangguh MCI yang menjadi viewer hari ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang sudah bisa mengontrol dirinya, yang sudah bisa memanage dirinya, bagaimana bisa mengembangkan potensi atau fasilitas yang diberikan Tuhan dalam diri untuk bisa berkarya, untuk bisa bertumbuh, berkembang dengan MCI yang luar biasa. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini dia Bapak Ibu. Harapan itu adalah anugerah. Di mana sih anugerahnya? Kita harus bersyukur Bapak Ibu. Pada dasarnya, pada saat kita mau berharap, berarti saat itu kita sadar kita masih percaya terhadap Tuhan yang menciptakan kita. Karena kita masih percaya bahwa namanya harapan itu kan sesuatu yang mengindahkan, itu harapan. Berarti kita percaya bahwa akan ada janjinya di kemudian hari yang mengindahkan kita. Berarti pada saat kita mampu berharap, bersyukurlah. Karena banyak di luar sana orang-orang yang tidak mampu berharap. Sekali lagi Bapak Ibu, pada saat kita menaruh harapan terhadap diri kita, berarti sadarlah kita masih memiliki keinginan dan kepercayaan. Dan pada saat kita menaruh diri kita pada posisi tidak percaya atau tidak menaruh harapan, berarti pada saat itu kita sedang menyepelekan Tuhan. Sadari apa tidak? Pada saat kita bilang bahwa kita ini sudah
mengatakan tidak ada harapan, berarti kita menyepelekan Tuhan. Bayangkan, kita mana bisa menentukan hasil. Belum bergerak kita bilang kita udah nggak bisa. Ya kan? Belum jalan, belum mencoba